Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akhirnya ketemu lagi di video. Beberapa pertemuan kemarin saya hanya share via PPT saja, dan maaf sekali kita belum pernah ketemu lewat Google Classroom, maksud saya Google Meet atau juga via Zoom gitu. Kali ini di materi pertemuan keempat dan kelima, saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan dan letak data. Apa yang harus kalian siapkan? Yang kalian harus siapkan adalah sebaran data di tugas yang kemarin sudah dikerjakan, ya. Jadi data-data yang tersebar itu kita akan teruskan penghitungannya dengan menggunakan materi selanjutnya, yaitu ukuran pemusatan dan letak data, ya. Seperti yang sudah saya tulis di Google Classroom, bahwa di pertemuan keempat kita akan membahas tentang min atau nilai tengah, rata-rata maksud saya, min adalah rata-rata, median atau nilai tengah, dan juga modus atau nilai yang sering sekali muncul. Dan di pertemuan kelima itu membahas tentang kuartil, desil, dan persentil, ya. Jadi silakan disiapkan PowerPoint-nya. Terus data yang kemarin sudah kalian kerjakan kita simak bareng-bareng. Apabila ada yang ditanyakan, seperti biasa saya buka forum di Google Classroom, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pembelajaran kalian semasa online tentunya. Dan apabila ada yang kurang dimengerti atau mungkin data-data yang kemarin masih bingung pengolahannya seperti apa, kita diskusi di sini. Oke, kita akan membahas tentang rata-rata hitung. Jadi kalau misalkan kalian lihat slide-nya, untuk data yang tidak mengulang, itu misalnya sigma x dibagikan n. Misalnya kayak gini. Kalau untuk data yang tidak mengulang itu, misalnya kalian ada data 8, 7, 6, 4, terus 8, ada 9, ada 10. Nah, kalau untuk rata-ratanya itu berarti 8 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 9 tambah 10 dibagi, datanya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 7, maka rata-ratanya silakan dihitung. Nah, ini untuk data yang tidak mengulang, ya. Data yang tidak mengulang. Oke, nah kalau misalkan untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu, rumusnya adalah sigma fx dibagikan sigma f atau frekuensi. Kalian bisa perhatikan sambil dilihat PowerPoint-nya. Di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi, ya. Ada interval kelas 9 sampai dengan 21. Nilai tengahnya adalah 15. 15 dari mana? Gampangnya 9 ditambah 21 dibagi 2. Itu pasti 15. 22 tambah 34 dibagi 2 itu pasti 28. 35 tambah 47 itu pasti 41. 48 tambah 60 54 dan seterusnya. Ini adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah dari interval kelas kita sebut dengan X. Oke, ya. Frekuensinya berarti yang munculnya nilai 9 sampai 21 itu munculnya ada 3. 22 sampai 34 itu munculnya 4 dan seterusnya. Total frekuensi berarti total datanya itu ada 60. Ya, ada 60. Nah, di sini ada fx. Fx itu maksudnya f dikalikan x. F yang ini dikalikan yang ini. 3 dikalikan 15, maka hasilnya 45. 4 dikalikan 28, maka hasilnya 112. 4 dikalikan 41 hasilnya 164. 8 dikalikan 54, 432 dan seterusnya. Nah, totalnya ini disebut dengan sigma fx. Maka untuk rata-rata hitung kita kembalikan ke rumus. Rata-rata hitung untuk kelas berkelompok itu adalah sigma fx dibagikan f. Tinggal dimasukkan saja, sigma fx-nya berarti 3955, sigma f-nya 60. Berarti ketemu nih, untuk rata-ratanya adalah 65,92. Ketemu, ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai tengah. Rumusnya adalah median itu ada LO ditambah C, N dibagi 2 dikurangi F, dibagi F. Nah, kalian lihat di PowerPoint-nya, LO adalah tepi bawah kelas median, F adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median,
Dan F kecilnya adalah frekuensi kelas median. C di sini yang harus kalian perhatikan, C itu adalah interval. Gimana cari interval? Ini kan 9 sampai 21. Tinggal cari aja. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti C-nya adalah 13. Ya. Ketemu ya? Untuk C-nya adalah 13. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Letak median yaitu ada di data ke-30. Dari mana data ke-30? Ini aja. Kan jumlah frekuensinya ada 60. Kalau median itu kan adalah nilai tengah. Berarti ada di data ke-30. Ke-30. 30 ada di mana? 3 tambah 4 berapa? 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 8, itu 19. 19 tambah 12, berapa? Ya, jadi data ke-30 ada di sini. Ada di kelas yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kelas yang ke-5. Karena data yang ke-30 itu ada di sini. Ya, kan median. Nilai tengah. Berarti ada di sini. Ya kan? Oke, masukin ke rumusnya. LO. LO itu tadi adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median, kita lihat di sini berarti tinggal dikurangi 0,5, yaitu 60,5. Ini kan tepi bawah kelas median ya. Terus frekuensi besarnya. Frekuensi 19. Frekuensi besar itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Karena median ada di sini, tinggal jumlahkan 8 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Ini tambah ini tambah ini. Jumlah kelasnya semuanya. Itu berarti ada 19. Ya. Terus yang F kecilnya itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median ini adalah 12. So, mediannya itu adalah 60,5 ditambah C. C-nya adalah 13 dikalikan N-nya adalah ini jumlah data 60 dibagi 2 dikurangi F besarnya adalah 19 ya, dibagi F kecilnya adalah 12. Oke, maka di sini hasilnya adalah 72,42. Ini adalah median. Yang di dalam kurung dulu, setelah itu dikalikan 13, baru terakhir adalah ditambah 60,5. Maka hasil untuk median adalah 72,42. Selanjutnya, yang terakhir adalah modus. Apa sih modus itu? Modus adalah nilai yang sering muncul. Dari frekuensi ini, lihat aja yang paling besar atau yang paling banyak itu angkanya berapa. Ada yang mana? Ada di mana? Nah, ada di sini kan? Karena dia 23. Berarti di sini adalah modus. Nah, berarti 74 sampai dengan 86 ini adalah kelas modus. Oke, ya. Lihat rumus modus. Rumus modus adalah LO ditambah C dikalikan B1 dibagi B1 tambah B2. Kalau LO adalah tepi bawah kelas modus, tambah C adalah interval, B1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Yang B2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Ini adalah B2. Kita lihat dari tabel distribusi frekuensinya. Ya, ini adalah kelas modus 74 sampai dengan 86 karena ini frekuensinya adalah 23. Berarti bisa kita lihat di sini LO-nya adalah 73,5. Ya. B1. B1 tadi pengertiannya apa? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan tepat satu kelas sebelum kelas modus. Karena kelas modusnya adalah ini, frekuensinya ada 23, berarti 23 dikurangi 12. Berarti 23 dikurangi 12 sama dengan 11. Kalau B2, berarti itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas setelah kelas modus. Berarti di sini adalah
Di sini setelah kelas modus berarti ini ya. Jadi di sini 23 dikurangi 6 sama dengan 17. Kita masukkan ke rumus. Oke, modus. Berarti di sini adalah 73,5 ditambah 13 dikalikan 11 dibagi 11 ditambah 17. Maka hasilnya adalah 78,61. Ini adalah modus. Oke, selesai untuk pemusatan data. Tabel distribusi frekuensi, min, median, dan modus. Ada yang ditanyakan? Kita diskusi. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran letak. Yang akan dibahas di sini adalah kuartil, desil, dan persentil. Jadi kuartil adalah data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil dibagi 4 bagian yang sama besar. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada data, kita bagi jadi 4 nih. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 0, di sini 25. Berarti di sini 50, di sini 75, di sini adalah 100. Gitu ya, kita bagi 4 sama besar. Ada 3 jenis kalau kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1 atau kuartil bawah, kuartil kedua atau Q2 atau kuartil tengah, dan yang terakhir adalah kuartil 3 atau kuartil atas gitu. Nah, kalau kuartil 1 atau Q1 itu membagi 25%, kalau Q2 adalah 50% dan Q3 adalah 75%. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan data berkelompok. Nah, data berkelompok itu rumusnya kalian bisa lihat di sini adalah QI. QI itu kita mau pakai yang mana? Yang ke-1, kedua, atau ketiga, kita notasikan dengan I, yaitu adalah batas bawah kelas kuartil, LO-nya. Terus ditambah C dikalikan I dikali N dibagi 4. F besar dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, di mana I adalah 1, 2, atau 3. 1, 2, atau 3. Gitu ya. F ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Yang ini adalah kelas kuartil. Oke, kalian silakan lihat di PowerPoint-nya gitu. Nah, karena di sini sudah bisa dilihat ya kelas intervalnya 9 sampai 21 dan seterusnya. Oke ya, berarti Q1 adalah 25%, Q2 adalah 50%, dan Q3 adalah 75%. Sehingga Q1 itu terletak pada 48 sampai dengan 60. Dari mana? Ya kan? Nah, ini adalah Q1. 25% dikalikan 60. Dikalikan 60 itu hasilnya adalah 15. Nah, frekuensi ke-15 itu ada di kelas keberapa? Interval kelas berapa? 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 8. Nah, angka yang ke-15 itu ada di sini. Gitu. Jadi, Q1 itu adanya Q1 itu adanya di 48 sampai dengan 60 ya. Nah, kalau Q2 itu membagi 50%. Nah, 50% dikalikan 60 itu ada 3, hasilnya adalah 30. Sehingga 30 itu adalah di sini. Di 61 sampai dengan 73 gitu. Karena di sini nih yang ke-30-nya adanya di frekuensi yang ini. Sehingga nih, kali 60 sama dengan 30 gitu. Nah, untuk Q3-nya, ya Q3 tinggal dikali aja. 75% dikalikan 60. Itu hasilnya adalah 45. Nah, frekuensi Q45 itu ada di 74 sampai dengan 86. Ini Q2, ini ada di, ini untuk Q3. Ini untuk frekuensi Q3 gitu. Jadi kalau misalkan mau menghitung Q1 ya tinggal di search aja. Oh iya, lupa, LO ini adalah tepi bawah bukan batas bawah ya. Jadi tolong dirubah gitu. Nah, untuk Q1-nya karena di sini adalah kelasnya adalah 48 sampai dengan 60. Oke ya. Q1 LO-nya berarti 47,5
5 gitu, ditambah 13 gitu kan, dikali 1. I-nya itu adalah kelas kita yang mau ini kan, mau dihitung. Ini 1 dikalikan N. N-nya adalah 60. Di sini adalah 60. Gitu. Terus dibagi 4 dikurangi 11. 11 dari mana? 11 itu jumlah frekuensi semua kelas sebelum kuartil 1 berarti kan. Nah, karena kuartil 1 itu ada di sini, berarti 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11. Nah, ini ada 11. Dibagi frekuensinya adalah 8. Maka hasilnya adalah 54. Untuk Q2-nya ada di sini, berarti 60,5 ditambah 13 dikalikan 2 dikali 60 dibagi 4 dikurangi 19. 19 itu berarti 8 tambah 4 tambah 4 tambah 3 ya, dibagi frekuensi kelasnya adalah 12, maka didapatkan hasil 72,42 gitu. Dan ketiganya kalian juga bisa lihat di slide-nya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang desil ya. Tadi kalau kuartil itu membagi data 4 bagian sama besar. Nah, kalau desil itu mau dibagi 10 bagian yang sama besar. Jadi, ya prosentasenya adalah 10%, 20%, 30%, 40% sampai dengan 90% gitu. Kalau misalkan kuartil tadi ada 25%, 50% dan 70%. Ya, kalau untuk desil berarti per 10% ya. Masih menggunakan tabel distribusi frekuensi yang sama gitu kan. Nah, kalian sambil lihat PPT-nya ya di sana. Nah, kalau untuk data berkelompok itu kita menggunakan rumus adalah LO atau tepi bawah kelas desil dikalikan C adalah interval, I adalah kelas desilnya, N adalah total dari jumlah data dibagi 10 dikurangi F besar. Ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, dan F ini adalah frekuensi kelas desil gitu ya. Jadi kalau misalkan D3 itu berarti membagi data 30%. Nah, kalau D7 itu berarti membagi data 70%. Kalau D4 berarti membagi data 40% dan seterusnya. Ya, 40% dari total data gitu ya. Nah, kalau D3 karena 30% dari 60 itu berada di 48 sampai dengan 60. Gitu. Ya, berarti ada frekuensinya di sini. 30% dikalikan 60 berarti yang ke-18 ya. Datanya. Berarti di sini 30% dikalikan 60 sama dengan 18. Nah, 18 adanya di sini. Maka ini adalah kelas desil ketiga. Nah, kalau D7 70% dikalikan 60 berarti kan 42. Nah, 42 berarti ada di kelas ini. 74 sampai dengan 86. Berarti ada di sini ya. Ini berarti untuk D ketiga, ini D ke-7 gitu. Nah, kalau 40% berarti 40% kali 60 ada di 24 berarti ya. Nah, 24 ada di mana? 3 tambah 4. Di sini ya. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah. Di sini. Nah, di sini adalah D4. Gitu ya, tinggal dimasukin ke rumusnya aja. Berarti kalau misalkan D3 di sini bisa kita lihat ini adalah intervalnya ya, 48 sampai dengan 60. Berarti untuk D3 tepi bawahnya itu adalah 47,5 ditambah 13 intervalnya ya kan, terus dikalikan ini kelas keberapa? Kelas ketiga dikalikan 60 dibagi 10 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas desil berarti 3 tambah 4 tambah 4 di sini adalah 11 dibagi frekuensinya adalah 8
maka didapatkan hasil 58,875. Nah, kalau untuk D7 ya. D7 kan ada di sini 78 sampai dengan 86. Berarti tepi bawahnya adalah 73,5 ditambah 13. Ya kan? Di sininya 7 kali 60 dibagi 10 dikurangi. Ya kan? 12 tambah 8 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Itu hasilnya adalah 31 dibagi 23. Maka didapatkan hasil 79,72. Kalau D4 boleh kalian hitung, coba ya. Selanjutnya kita bahas tentang persentil. Oke, selanjutnya kita membahas tentang persentil. Jadi, persentil itu adalah membagi data satu bagian sama besar. Jadi, kalau kuartil 4 sama besar, kalau desil 10 bagian sama besar, kalau persentil 1 bagian sama besar. Jadi, 1%, 2%, 3%, 4%, dan seterusnya sampai dengan 99% gitu ya. Untuk data berkelompok, rumus yang kita gunakan adalah ini. PI ya. LO ditambah C, I dikalikan N dibagi 100 dikurangi frekuensi besar, itu berarti adalah total frekuensi dari kelas sebelum kelas persentil. Nah, dikurangi F adalah kelas dari persentilnya itu sendiri. Oke. Jadi, kalau misalkan saya bilang di sini adalah P3. Nah, kalau P3 itu berarti membagi 3%. 3% dikalikan kalau untuk ini adalah 60. Berarti adalah berapa? 3% 2 ya. Berarti ini adalah 1,8 dibulatkan menjadi 2. Nah, 2 adanya di mana? Adanya di sini. 2 adanya di 9 sampai dengan 21 gitu. Nah, kalau P7 itu berarti 7%. 7% dikalikan 60 berapa? 7 kali 6 4,2 ya. 4,2 dibulatkan berarti 5. Berarti kalau 5 itu ada di sini. 22,34 karena ini frekuensinya di sini ya. Nah, berarti ini P3 ada di sini, P7 ada di sini. Oke, tinggal dimasukkan deh ke rumus yang sudah ada. Kalau misalkan saya minta P3 berarti untuk P3 kan ada di sini ya. Berarti tepi bawahnya adalah 8,5 ditambah 13 dikalikan I-nya itu adalah 3 dikalikan N-nya adalah 60 dibagi 100 dikurangi frekuensi sebelumnya itu tidak ada berarti 0 dibagi frekuensi kelasnya adalah 3 ya kan. Nah, berapa? Silakan dicari. Nah, kalau misalkan P7 ya P7 berarti di sini ada di sini ya 22 sampai dengan 34. Berarti tepi bawahnya adalah 21,5 ditambah 13. Di sini adalah 7 dikalikan 60 dibagi 100. Frekuensi sebelumnya itu adalah 3 dibagi 4. Nah, ini berarti hasilnya berapa? Itu. Jadi kalau misalkan kuartil itu membagi 4 bagian berarti 25%, 50% dan 75%. Kalau desil berarti 10, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai dengan 90%. Nah, kalau persentil ya berarti 1%, 2%, 3%, 4% dan seterusnya sampai dengan 90%. Nanti kalian kalikan saja ini N-nya, total datanya. Maka bisa dilihat dari angkanya hasilnya berapa, baru bisa kalian lihat dari frekuensinya, kelasnya ada di mana gitu. Ini baru bisa kalian tentukan tepi bawahnya gitu, baru bisa dilihat angkanya di sini. Nah, itu dia untuk materi ukuran letak kuartil, desil, dan persentil. Kalau misalkan kalian mau tanya, silakan tanya di Google Classroom. Terima kasih, semoga dipahami. Assalamualaikum, dadah. Jelek bantet. Nah, tadi udah dijelasin ya tentang ukuran pemusatan data.
Nah, tadi udah dijelasin ya tentang ukuran letak dan pemusatan data. Kalau misalkan ada yang ditanyain, silakan komentar di Google Classroom. PR sih sebenarnya untuk statistik ini dijelasin secara online, tapi mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kalau misalkan gak ada yang belum ada yang dipahami, masih kurang ngerti, kita diskusi di Google Classroom ya. Jadi tetap stay safe dan sehat selalu. See you in next video, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf pucat. Assalamualaikum, dah.